Selamat datang di perkuliahan manajemen perkantoran. Hari ini kita sudah berada di pertemuan kelima. Kita akan membahas atau topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang sistem kantor atau sering dikenal dengan sistem perkantoran. Baik, kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa atau peserta perkuliahan yang mengikuti perkuliahan manajemen perkantoran pada hari ini mampu menjelaskan dan mengidentifikasi jenis sistem kantor atau sistem perkantoran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sasaran dari pembelajaran atau sub-sub topik yang akan kita kupas, yang kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian sistem perkantoran, yang kedua adalah aktivitas manajemen, yang ketiga adalah prinsip sistem perkantoran, yang keempat adalah perencanaan pekerjaan kantor, dan yang kelima adalah prinsip prosedur kerja. Baik, kita akan mulai dari pengertian. Pengertian sistem kantor itu seringkali diartikan bahwa sistem kantor suatu kegiatan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dengan cara yang efisien untuk menghasilkan masukan yang optimal atau efektif bagi organisasi tersebut. Di sini yang dimaksud sumber daya adalah semua sumber daya yang pernah dijelaskan yang atau yang disebut dengan SIG-M atau SIG-M, yaitu ada manusia, ada mesin, ada money, ada uang, ada manajemen dan sebagainya, ada 6M. Nah, selanjutnya sistem perkantoran atau sistem kantor sering disebut juga sebagai suatu proses pengorganisasian seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di kantor khususnya sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Artinya, seluruh kegiatan yang ada di perusahaan atau kantor itu akan terselesaikan kalau kantor atau perusahaan itu memiliki sistem atau prosedur pengorganisasian yang baik. Dapat diselesaikan secara efisien dan juga efektif, baik dilakukan oleh perorangan atau dengan melalui orang lain. Artinya melalui orang lain itu adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya dalam menyelesaikan suatu kegiatan di perusahaan. Yang dimaksud dengan manajemen, kalau kita berbicara manajemen perkantoran, berarti kita kembali kepada dasar bagaimana sebuah sistem kantor atau kegiatan di kantor itu dapat berjalan atau dapat terselesaikan secara baik secara efisiensi dan juga efektif, itu harus mengacu kepada manajemen. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen? Kita mengingatkan kembali, karena ini hanya review, bahwa manajemen adalah segenap perbuatan atau aktivitas dalam sebuah perusahaan di dalam menggerakkan sekelompok petugas. Petugas dalam hal ini adalah karyawan, dan mengerahkan segenap sarana dalam suatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya sarana itu adalah seluruh fasilitas yang ada. Kalau tadi disebutkan di awal itu ada 6M, itu dioptimalkan dalam suatu organisasi untuk bisa mencapai suatu tujuan. Tetapi pekerjaan itu dilakukan secara terorganisir. Ada pejabatnya, ada orang atau sekelompok petugas yang disebut di sini adalah unit kerja, di mana ada pejabatnya, ada manajer, dan juga ada staf atau karyawannya yang akan menyelesaikan suatu kegiatan di dalam perusahaan. Itu manajemen. Nah, berikutnya kita akan melihat bahwa tugas pokok manajer itu di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau di dalam suatu sistem perkantoran itu yang pertama menggerakkan sekelompok petugas. Dalam hal ini menggerakkan atau mengoptimalkan, memotivasi atau mengupayakan mengkoordinir karyawan dan juga mengatur atau mendelegasikan tugas-tugas. Nah, dengan mengerahkan segenap tenaga dan sarana. Apa sih sarana itu? Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, kita ada atau mengenal unsur-unsur manajemen itu ada 6M. Ada marketman, material, mesin, metode, dan money. Yang sudah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk lebih mendalami tentang 6M atau sarana yang ada, bisa kembali membaca di pertemuan sebelumnya. Nah, ada 6 aktivitas manajemen, artinya aktivitas terpenting dalam sebuah perusahaan itu, dalam sebuah sistem kantor itu ada 6.
yaitu kegiatannya tidak jauh atau tidak lepas dari POAC, di mana ada kegiatan yang beberapa di breakdown atau dikembangkan sehingga menjadi 6 aktivitas manajemen. Tidak meninggalkan atau tetap mengacu kepada POAC, di mana ada perencanaan, ada pembuatan keputusan, ya itu masuk di dalam actuating, ada pembimbingan. Actuating itu adalah pembuatan keputusan, pembimbingan itu adalah sifatnya adalah implementasi atau pelaksanaan. Juga ada organisik atau disiplin disebut pengorganisasian atau dengan disingkat dengan O. Ada pengontrolan atau mengevaluasi. Dari evaluasi itu adalah mengontrol, mengevaluasi dari proses atau aktivitas. Dan terakhir adalah penyempurnaan. Penyempurnaan ini adalah peningkatan atau perbaikan terhadap masalah-masalah dari pelaksanaan yang tidak terjadi atau tidak terselesaikan dengan baik. Pengertian sistem perkantoran itu sendiri, ya. Sistem seringkali dikaitkan dengan hubungan atau keterkaitan antar bagian atau unit kerja dalam suatu organisasi dalam membentuk suatu kesatuan. Yang berikutnya, sistem perkantoran mencakup sejumlah prosedur perkantoran yang di dalamnya meliputi sejumlah metode perkantoran. Artinya dalam perkantoran itu ada sistem, ada prosedur yang nantinya akan membantu mensupport dalam hal menyelesaikan atau penunjang dari sebuah aktivitas di dalam perkantoran. Kita harus mempelajari juga apa sih yang dimaksud dengan sistem dan bagaimana karakternya. Sistem itu adalah suatu proses yang memang dibuat untuk mendukung, untuk mensupport suatu aktivitas, di mana sistem itu harus fleksibel, ada sistematis, ada sederhana, dan adaptif. Maksudnya sistem itu harus bisa dilaksanakan oleh setiap orang, bisa dilaksanakan oleh unit-unit kerja, bisa dilaksanakan oleh karyawan baik itu yang baru atau yang lama. Jadi harus sistem itu dibuat sesimpel mungkin, dibuat sesistem mungkin, sehingga menjadikan pekerjaan itu menjadi ringan. Maka disebut di sini ada 4 sistem, yaitu sistematis, memiliki fungsi yang memang mendukung atau mensupport pekerjaan, dan sederhana. Sederhana karena supaya mudah dipelajari, mudah diaplikasikan oleh sekelompok karyawan atau karyawan itu sendiri. Dan juga terakhir adalah fleksibel dan adaptif, artinya akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Kita juga mengenal dalam sistem perkantor itu ada istilah prosedur perkantoran. Apa yang dimaksud dengan prosedur perkantoran? Adalah suatu rangkaian atau langkah-langkah ketatausahaan. Kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya. Berbicara ketatausahaan berarti ada kegiatan menulis, mencatat, menginput, atau mengarsip atau mendokumentasikan. Jadi kegiatan ketatausahaan itu selalu diawali dengan pencatatan atau penulisan atau draft. Pelaksanaan juga melakukan pendokumentasian dan diarsipkan, itu pasti di sini. Jadi prosedur itu adalah urut-urutan. Ada yang aktivitas yang dijalankan berdasarkan sistem yang sudah ditetapkan, dan itu terkait antara satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya atau satu unit pekerjaan dengan unit pekerjaan yang lainnya. Kenapa sistem perkantoran itu menjadi penting dalam sebuah perusahaan? Karena memang sistem perkantoran tentunya memberikan, tadi disampaikan, bahwa support atau mendukung untuk kelancaran aktivitas perusahaan demi mencapai tujuannya, agar semua tujuan, semua kegiatan itu terlaksana dengan baik, ya, dapat tercapai dan menunjukkan efisiensi dan efektivitas suatu aktivitas di kantor. Pentingnya sistem dalam sebuah perkantoran itu, satu, bahwa aktivitas pekerjaan menjadi lebih lancar, dimudahkan. Yang kedua, pengawasan kerja menjadi lebih baik, karena akan dicek urut-urutannya atau prosedurnya apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, itu tentunya terkait dengan budget atau cost, di mana terjadi efisiensi biaya menjadi lebih baik, tidak ada pemborosan. Yang keempat adalah sistem itu yang baik itu mampu atau bisa membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian organisasi, artinya departemen atau unit kerja itu menjadi lebih baik dan perencanaannya lebih mudah. Yang kelima,
Sistem dianggap penting bahwa karena ini akan membantu pegawai baru menguasai pekerjaan barunya. Dan berikutnya adalah penerapan fungsi-fungsi dalam kerja menjadi lebih mudah. Jadi pentingnya sistem itu mempermudah, memperlancar seluruh aktivitas ketatausahaan atau perkantoran di dalam sebuah perusahaan. Prinsipnya, ya kita harus melihat ada beberapa prinsip di sini. Sistem perkantoran itu harus sederhana, mungkin sesuai dengan sistem yang tadi secara garis besar. Yang kedua itu spesialisasi yang baik, spesifik, jelas, ya, mengupayakan aliran pekerjaan terbaik dan mencegah timbulnya rintangan. Jadi sistem itu dibuat supaya tidak terjadi hambatan, karena untuk memperlancar dan memudahkan alur kerja, mencegah double pekerjaan. Jadi pada sistem itu tidak akan pekerjaan itu akan dilakukan oleh satu penanggung jawab dan tidak akan terjadi double. Meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan. Jadi kalau misalnya sistem itu membantu supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau melanggar-melanggar ketentuan hukum ataupun yang sudah ditetapkan. Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu. Jadi karena ini sistem, biasanya kalau yang sifatnya sudah error atau sifatnya sudah tidak terpakai, itu harus di-delete, itu harus dibuang dan sebagainya, sehingga hasil akhir dari sebuah sistem itu adalah pasti bagus dan itu mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, terlalu pemborosan atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dimasukkan, itu sudah bisa terkontrol di awal. Ini sama, sistem harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Ya, sistem itu harus bisa mengikuti kondisi yang dinamis, ya. Terus pembagian tugas yang tepat, pengawasan intens terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan, penggunaan mesin perkantoran yang tepat. Jadi dalam mendukung aktivitas perkantoran juga butuh sarana dan prasarana. Selanjutnya urutan pekerjaan-pekerjaan yang tepat. Jadi kalau ada sistem itu semuanya tertata atau tersusun dengan rapi sesuai dengan prosedurnya, langkah-langkahnya, tahap-tahapannya tersusun dengan jelas. Tahap pertama harus ngapain, tahap kedua berikutnya seperti apa gitu ya, itu sudah dijelaskan. Terus ini contohnya misalnya pekerjaan atau pekerjaan customer service, ada sistemnya. Jadi apa yang harus dilakukan, apa supaya kegiatan di departemen customer service itu bisa berjalan dengan baik, kita contohkan di bank. Berarti di mana kalau ada sistem pertama, kalau ada nasabah harus melapor kemana dulu tahapannya, yang berikutnya dia harus mengisi apa dulu, terus selanjutnya bagaimana penanganan customer service-nya, itu selama berurut. Tidak bisa nasabah itu datang langsung ke customer service, tidak, harus mengikuti prosedur yang ada. Itu salah satu contoh sistem, ya. Jadi urutannya tepat. Terus pekerjaan tata usaha yang seminim mungkin itu bisa terdetek dan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah menggunakan penggunaan sebaik-baiknya prinsip ya pengecualian. Nah, bagaimana cara membuat dan memperbaiki sistem perkantoran? Ini ada beberapa tekniknya. Yang pertama itu pelajari dan analisis secara perinci pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah tentukan bagian penting pekerjaan yang sesuai dengan tujuan kantor. Yang ketiga tekniknya adalah menghapus pekerjaan yang tidak perlu. Jadi namanya prosedur itu dibuat yang sesimpel mungkin sehingga tidak double pekerjaan. Tadi kan di awal disebutkan bahwa dengan ada sistem itu tidak akan terjadi double pekerjaan karena semuanya sudah terrekap dan sudah diatur, disusun seperti itu. Pilih metode terbaik untuk tiap pekerjaan dan tentukan standar pekerjaan yang adil sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, pengawasan dan penyusunan tenaga kerja, mengkalkulasi dengan tepat kebutuhan pegawai yang diperlukan. Jadi dalam membuat teknik penyusunan ini atau pembuatan dan perbaikan sistem perkantoran itu juga perlu SDM yang handal, SDM yang mampu bekerja dengan benar. Rencanakan tata ruang kantor dengan memperhatikan asas pekerjaan. Jadi mendesain ruang kantor itu disesuaikan dengan alur pekerjaan yang baik, ya. Harus juga tidak salah penempatan atau mendesain ruang kantor, itu juga penting dan itu nanti bisa kita pelajari di pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas tentang tata ruang kantor, ya. Ini yang terakhir adalah melatih pegawai dengan menggunakan prosedur. Jadi
sistem itu, prosedur atau aturan atau sistem itu harus dibuat yang tadi disampaikan, simple, sederhana, sistematis, dan mudah digunakan atau lebih ke fleksibel sehingga siapapun yang menggunakan itu tidak mengalami kesulitan. Itu baik senior, baik orang baru itu akan lebih mudah menyesuaikan dan bisa menggunakan dengan cepat. Nah, perencanaan pekerjaan kantor. Nah, dalam menyusun sebuah sistem itu perlu adanya perencanaan. Yang pertama, tentunya harus menetapkan tujuan. Namanya perencanaan itu harus jelas tujuannya untuk apa dan kemana. Yang berikutnya adalah menentukan cara pencapaiannya dengan menetapkan kebijakan-kebijakan. Yang kedua, menetapkan metode yang terbaik. Yang ketiga adalah mendesain prosedur. Dan keempat adalah menyusun SOP. Dan ini menjadi penting ya. Dalam perencanaan itu harus diatur, didesain apa-apa saja yang diperlukan dan harus ditetapkan. Perencanaan menitik beratkan pada satu, kesederhanaan karena menyangkut efisiensi dan keterbatasan sumber daya, waktu itu semua diperhitungkan. Yang kedua, memelihara keseimbangan pekerjaan antara pekerjaan dan pekerjaannya, pekerjaan satu dan pekerjaan lainnya, menghapuskan hal yang tidak penting ya supaya tidak double pekerjaan tadi, mempersiapkan pekerjaannya, melatih dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. Penetapan tujuan itu harus ini SMART ya, yang dikenal dengan SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan timing. Artinya tujuan itu harus jelas ya, jelas yang apa yang akan dicapai dan terukur. Terukur itu ada proses, ada hasilnya dan bisa diwujudkan, tidak hanya sekedar membangun sebuah rencana tujuan tapi tidak jelas mau dibawa kemana, akhirnya hanya menjadi sebuah angan-angan belaka. Realistis artinya yang logik, yang masuk akal dan memang itu mudah diimplementasikan. Yang ketiga, timing, jadi waktu, karena tadi ada proses pengukuran itu harus jelas waktunya kapan. Oke, metode kerja, yang dimaksud metode kerja adalah dalam sudut kantor kita juga harus mengenal metode kerja yang dipakai apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode kerja atau cara kerja di dalam kantor itu sangat menentukan efisiensi. Kalau tidak ada metode kerja ya nanti tetap tidak akan terjadi hasil yang diharapkan, secara efisiensi kerja tidak akan tercipta. Prosedur kerja adalah serangkaian tahapan. Jadi kalau kita berbicara prosedur berarti urutan, rangkaian kegiatan yang tahapan-tahapannya sudah ditentukan dari langkah pertama sampai akhir sudah ditetapkan. Nah, prosedur kerja itu penting karena satu, pekerjaan itu dengan adanya prosedur, pekerjaan akan dilaksanakan lebih cepat, tepat, dan cepat. Nah, selain itu, prosedur juga akan membantu memberikan pengawasan yang lebih baik karena kan ada evaluasi ya, monitoring, di mana setiap tahapannya akan ada pantauannya. Yang berikutnya, prosedur kerja itu penting karena untuk mengkoordinasi dengan bagian lain. Jadi terkait dengan unit kerja lainnya. Dan terakhir adalah membantu pekerjaan agar dikendalikan atau dapat dikendalikan dengan baik. Nah, sekarang pedoman kantor. Nah, di dalam suatu sistem perkantoran, setiap prosedur itu harus dibuatkan sebuah pedomannya. Setiap sistem itu harus ada pedomannya jelas, jadi tertulis, tertuang, sehingga ada acuan dan kebijakan yang bisa diikuti, tidak bisa dilanggar, tidak bisa diabaikan. Kalaupun ada perbaikan, itu sebagai penyempurnaan. Ya, jadi perlu ada garis buku pedoman dalam sebuah kantor atau dalam sistem kantor itu harus ada buku pedoman. Pasti setiap perusahaan memiliki ya buku pedoman supaya sistem kerjanya bagus atau terdokumentasi dengan baik. Di dalamnya memuat apa? Garis-garis besar organisasi, jadi menjelaskan tentang organisasi perusahaan itu, terus sistem kantornya seperti apa, terus apa saja dalam melaksanakan pedoman kantor itu, form-form aja yang ada, yang disiapkan untuk mempermudah, untuk melancar sistem dalam perkantoran. Terus tertuang SK atau dikeluarkannya buku pedoman, karena setiap pedoman itu pasti disahkan oleh pimpinan, entah itu CEO atau pimpinan pusat, itu pasti mengesahkan agar pedoman ini bisa berlaku dan diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Disertai juga bisa dengan instruksi-instruksi atau himbauan-himbauan
Dan selanjutnya kita harus belajar tentang prinsip prosedur kerja. Ya, mungkin sudah disampaikan di awal, secara garis besarnya seperti ini. Prinsip kerja itu atau prinsip prosedur kerja itu satu, sederhana, tidak rumit dan tidak berbelit-belit agar semuanya bisa mengikuti dengan baik. Tidak lagi ada kesalahan, mengurangi beban pengawasan. Prosedur kerja juga harus teruji, sudah ada prakteknya. Prosedur kerja harus memperhatikan arus pekerjaan. Prosedur kerja ditetapkan dengan memperhatikan penggunaan alat. Jadi dalam pekerjaan itu pasti ada alat yang digunakan atau sarana. Dan prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan. Nah, setelah materi kita pada hari ini, sudah saatnya kita mulai memperdalam dan mempelajari kembali tentang sistem perkantoran. Maka di sini ada tugas mandiri yang harus diselesaikan. Dalam tugas tersebut Anda diminta untuk menjelaskan kembali atau mencari contoh ya terkait dengan prinsip sistem perkantoran atau prinsip prosedur kerja. Artinya Anda mencari satu contoh di perusahaan tentang penerapan bagaimana sistem perkantoran itu dijalankan oleh perusahaan tersebut dan prinsip kerjanya seperti apa. Jadi satu saja, setiap orang mengerjakan satu-satu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu seluruh peserta perkuliahan paham tentang bagaimana sistem perkantoran yang baik dan bisa diikuti atau dijalankan oleh seluruh anggota yang ada di perusahaan tersebut. Saya akhiri pertemuan ini, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan tentunya kita akan bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.